Nah, yang jadi permasalahan kita, Dedek, sekarang saya tidak akan mengatakan seperti orang-orang ini sesat atau tidak. Nah, sekarang ini kita jadikan menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Mungkinkah atau bisakah orang itu ketemu dengan malaikat? Nah, ini kita akan bahas baik dalam perspektif Al-Qur'annya maupun hadisnya. Seseorang untuk ketemu dengan malaikat sangat memungkinkan dan itu tidak mustahil. Buktinya mana? Contohnya, dalilnya mana? Dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran menceritakan apa? Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Walaqad, dan sungguh, ja'atlah datang rusulna, utusan-utusan kami. Maksudnya apa utusan-utusan kami? Malah malaikat datang Ibrahim kepada Nabi Ibrahim bil busyra, membawa kabar gembira. Istri beliau yang sudah tua renta tapi diberikan kabar gembira oleh malaikat bahwa istrinya akan punya anak. Nah, malaikat itu datang ya tentunya menjelma, ya merubah bentuknya menjadi manusia. Bisa berarti datang kepada Nabi Ibrahim, bahkan mengatakan qalu salama. Malaikat mengatakan qalu salama, salam, assalamualaikum. Ya, Nabi Ibrahim jawab qala salam. Nah, Nabi Ibrahim salam. Ya, kalau kita bahasa sekarang waalaikumsalam. Fama labisa an jaa bi'ijlin hanis. Oh, tatkala tidak lama tinggal Nabi Ibrahim udah datang keluar dengan ijlun. Nah, ijl itu anak sapi. Masih hangat, Dedek. Iya, kalau ada tamu, Dedek, sebaiknya kalau ada makanan cepat-cepat dikeluarkan makanannya. Dindin lelah dengan nganti udah lama. Nah, buah anggur doang sindang. Buah anggur no masuk nganggur. Nganggur doang, ngobrol doang ya. Ya sepenade lamun dek manara kalau belum ada makanan. Tapi kalau ada makanan keluarkan. Kalau belum ada yang lain mungkin air putih dulu lah, mungkin aqua gelas lah kalau bahasa sekarang ya. Nah, ini berarti malaikat bisa datang kepada manusia. Ya, ini Rasul datang kepada Rasul juga gitu. Ya, Rasul di sini malaikat Jibril datang kepada Rasul dari kalangan manusia. Malaikat gitu ya, datang kepada manusia, ya ini Nabi Ibrahim seorang Rasul. Dalam ayat yang lain juga bahwa malaikat datang kepada Nabi Lut. Ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Sungguh kami ini adalah utusan-utusan Tuhanmu, la yasilu ilaika. Tenang aja, mereka kalau ingin berbuat jahat tidak akan nyampe kepadamu, wahai Lut. Ini malaikat, ini langsung mengatakan kepada Nabi Lut. Berarti bisa saja. Kemudian malaikat Jibril datang kepada siapa? Siti Maryam. Fa'ursalna ilaiha ruhana. Kami mengutus kepada nyanya Siti Maryam ruhana, ruh kami. Siapa maksudnya? Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril datang. Fatamassala laha basharan sawiyya. Tamassul, dia itu merubah bentuknya, menjelma, menyerupakan dirinya, ada menyerupai dirinya. Tamassul, menyerupai dirinya, basyara, menjadi seorang manusia, menjadi seorang manusia yang sempurna. Pokoknya Siti Maryam qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Oh, aku berlindung dengan Allah Maha Sekalian daripada engkau, in kunta taqiyya, kalau engkau bertakwa. Oh, hebat ya. Berarti ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah tidak suka mendatangi perempuan di saat sendirian. Lamun berdua-duaan berarti den taqiyah.
Kalau berdua-dua, in kunta taqiyya, kalau engkau bertakwa, ya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Siti Maryam sedang sendirian, lalu terus datang laki-laki tampan lagi. Wih, Masya Allah, Siti Maryam justru takut didatangi laki-laki. Kalau perempuan sekarang didatangi laki-laki tampan, langsung welcome langsung. Ini ndak. Ini dalam Al-Qur'annya ayat. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah SAW menceritakan, ya, malaikat Jibril itu sering datang kepada beliau untuk menyimak hafalan Rasulullah. Bahkan kalau dalam bulan Ramadan itu Rasulullah itu sampai khotam langsung ditasmi oleh malaikat Jibril langsung 2 kali dalam bulan Ramadan. Udah enggak mau menarik dengan tasmi malaikat pada kedatang. Nah, ini cerita kisah Rasul-Rasul. Bisa terjadi sama sahabat. Selain Rasul bisa. Ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain namanya. Dia terkenal ada dia. Imran bin Husain ini punya penyakit. Itu penyakit perut. Penyakit yang ada dalam perutnya. Sekarang enggak tahu apalah istilahnya. Banyak kan penyakit perut itu, lambung, kemah, apalah gitu. Penyakit perut. Bayangkan ada dia itu 30 tahun tapi sabar gitu. Ya Allah, tabarakallah. 30 tahun mengalami penyakit perut, sabar. Suatu saat ketemu dan Rasulullah, ya Rasulullah, mohon doa supaya penyakit saya disembuhkan. Ya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, sembuh. Setelah sembuh dari penyakitnya, yang terjadi apa? Beliau heran, ya Imran bin Husain. Lah, setelah penyakit saya sembuh, kok malaikat tidak pernah datang untuk menjenguk saya? Di saya ada sakit, malaikat itu sering mengucapkan salam, menjenguk saya, datang kepada saya, mengucapkan salam kepada saya. Tapi sekarang setelah saya sembuh dari penyakit saya, kok malah malaikat cuti tidak pernah datang untuk menjenguk saya dan mengucapkan salam. Akhirnya beliau mendatangi Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, setelah saya sembuh dari penyakit saya, kok malaikat tidak pernah datang lagi kepadaku. Oleh sebab itu ya Rasulullah, doakan saya kembali supaya penyakit saya balik lagi, katanya. Ya Allah, tabarakallah. Ini kesabaran sahabat. Gara-gara sabar menghadapi penyakitnya selama 30 tahun, malaikat datang menjenguk sahabat yang namanya Imran bin Husain. Nah, dalam kitab yang kita kaji tadi itu, ini dalam kitab Hadaiqul Aulia diceritakan sama. Ini namanya siapa? Abu Imran Al-Wasiti. Kalau tadi Imran bin Husain dari kalangan sahabat. Ini namanya Abu Imran Al-Wasiti. Di saat beliau dari Mekah keluar menuju ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW, ternyata di tengah perjalanan beliau kehabisan bekal, kehabisan air, sehingga kehausan luar biasa. Di saat beliau sedang haus, beliau berteduh di dalam di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba pada saat itu datang seorang penunggang kuda dengan kuda yang hijau, kemudian bawa bejana berisi minuman. Minumannya juga minuman hijau. Nggak tahu, kayaknya kayak es kelapa coklat, es kelapa alpukat. Yang hijau itu ya, es kelapa dicampur dengan alpukat atau jus alpukat. Dikasih pada satu, sedang hausnya luar biasa. Ya Allah, gimana gitu, senang kita dia. Di saat sudah putus asa, tidak akan mendapatkan minuman. Mungkin kita mati dengan sebab tidak ada minuman, karena dalam perjalanan jauh dari Mekah menuju Madinah. Sudah putus asa, tapi ternyata Masya Allah, seorang laki-laki pakai kuda
datang membawa minuman, bawa bejana yang ada minuman, dan minuman bejananya hijau, minumannya hijau. Diminum. Tapi di saat diminum justru tidak ada perubahan. Minuman itu di saat diminum 3 kali justru tidak berubah, tetap banyaknya itu tidak berubah. Pada saat itu orang atau penunggang kuda itu nanya, "Aina turid, engkau kemana? Ingin kemana? Ilal Madinah li usallima." Oh, saya ingin menuju ke Madinah untuk mengucapkan salam kepada Rasul, li usallima ala Rasulullah sallam wa ala sahibai, dan kedua sahabatnya. Apa kata penunggang kuda itu? Faqala li, penunggang kuda itu mengatakan, "Iza wasalta wasallamta," apabila engkau sudah sampai nanti ke Madinah, sampai ke makamnya Rasulullah SAW dan sudah mengucapkan salam, fakul, maka katakanlah, ridwanun, malaikat Ridwan yukri'ukumus salam, malaikat Ridwan menyampaikan atau mengucapkan salam kepada engkau. Nah, berarti selain sahabat juga bisa didatangi oleh malaikat. Nah, yang menjadi permasalahan, apakah Ustaz Yusuf Mansur yang ngantar nasi padang kepada beliau, atau apakah orang yang datang kepada Ustaz Yusuf Mansur yang mengantar nasi padang ke beliau itu adalah malaikat atau tidak? Kita tidak tahu, hadirin. Karena orang yang ngantar nasi padangnya itu tidak memberitahu bahwa dia itu mana malaikat. Ya bisa jadi malaikat, bisa jadi mungkin waliun min auliyaillah, bisa jadi mungkin manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau digerakkan hatinya Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkannya. Tidak bisa dipastikan itu adalah malaikat. Nah, cuma ya beliau dipermasalahkan oleh netizen atau ya masyarakat ya, karena beliau sangat yakin, artinya memastikan itu adalah malaikat. Dalam bahasa beliaunya angel ya, bahasa Inggrisnya angel itu. Nah, ini yang dipermasalahkan. Tapi sekali lagi ya, Dedi, ya seseorang itu bisa saja untuk ketemu dengan malaikat. Tapi ya dalam kasus Ustaz Yusuf Mansur, apakah itu malaikat atau tidak, Allahu a'lamu bis-shawab. Ya, mungkin saudara ini hadirin ya, supaya kita jangan sampai terlalu cepat juga menyalahkan orang, menyesatkan orang atau menganggap orang lain ya berdosa, menganggap orang lain sebagainya ya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.